Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Minibus yang dikendarai pengendara mabuk terbalik di Mimika, 1 penumpang tewas. Kirim sabu-sabu menggunakan ojek, seorang pria di Jayapura diringkus polisi. Akses internet putus, mahasiswa di Merauke kesulitan mengerjakan tugas. Sebuah minibus Senin kemarin terbalik di Jalan Cendrawasih SP2 Timika. Kecelakaan sempat terekam CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut, minibus berwarna hitam ini terguling di jalan hingga menabrak tiang lampu. Akibat kecelakaan itu, seorang penumpang minibus terlindas mobil yang posisinya terbalik. Warga di sekitar lokasi berusaha membantu korban dan membawanya ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Menurut Satlantas Polres Mimika, kecelakaan disebabkan pengendara dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga sulit mengendalikan mobil. Kendaraan tersebut keluar dari Hotel 66 menuju arah Tel Diana, namun sesampainya di depan Kencana Market yang bersangkutan putar arah menuju arah Petrosi. Pas di depan PT Auto Samudra, mobil tersebut hilang kendali dan terbalik, yang diduga karena adanya yang menarik handrem sehingga mobil tersebut terbalik mengakibatkan 1 korban meninggal dunia. Jumlah penumpang sendiri dengan si sopir ini sebanyak 8 orang dalam kondisi semuanya dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Kecelakaan lalu lintas seringkali disebabkan akibat pengendara dalam pengaruh minuman beralkohol. Polisi sudah berkali-kali memperingatkan, namun masih banyak warga yang tidak mengindahkannya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota menangkap seorang pria karena membawa narkoba jenis sabu-sabu. Ia ditangkap ketika sedang mengambil barang terlarang tersebut yang dikirim ke tukang ojek. Saat ini pelaku ditahan di Mapolresta Jayapura dengan barang bukti sabu-sabu 2 gram. Dalam pemeriksaan, tersangka mendatangkan sabu dari Bangkalan, Madura, menggunakan perusahaan jasa pengiriman barang. Kita bisa mengamankan 2 bungkus plastik clipper bening diduga narkoba. Ini hasil dari informasi yang diberikan oleh masyarakat. Ya, kita bisa mengamankan pelaku atas nama DB, ya, umur 24 tahun, ya, kelahiran Jayapura 2 Desember 1998, laki-laki, ya, agama Islam, pekerjaan pedagang, di mana yang bersangkutan ini kita kenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancaman hukuman 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Sementara itu di perbatasan Skou, Satgas Yonif 122 Tombak Sakti menyita 400 gram ganja dalam operasi rutin di sekitar pos lintas batas perbatasan RI PNG. Ganja tersebut disita dari seorang pemuda yang saat itu sedang menunggu seseorang di seputaran gapura perbatasan. Saat dihampiri petugas, pemuda tersebut langsung melarikan diri ke Papua New Guinea. Di lokasi, petugas menemukan karung berisi ganja seberat 400 gram dan langsung dibawa ke pos perbatasan. Dengan batas gapura kurang lebih jaraknya 150 meter. Pada saat melaksanakan sweeping, ada salah satu pemuda yang kami pantau berdiri di gapura yang jaraknya sekitar 150 meter dari kami tempat melaksanakan sweeping. Yang bersangkutan tidak berani turun untuk melintasi kami dan untuk kami periksa. Akhirnya dengan inisiatif saya dan pos dan anggota karena merasa curiga, kami menghampiri pemuda tersebut. Tetapi pada saat kami berjalan ingin menghampirinya, pemuda tersebut langsung lari
memasuki wilayah PNJ. Sebelumnya kami sudah melaksanakan pengejaran, namun karena berbatasan kami tidak sampai untuk melintasi ke wilayah PNJ. Pos lintas batas Kou kerap kali menjadi tempat perlintasan penyelundupan ganja asal Papua New Guinea. Banyaknya jalan tikus menyebabkan aparat sulit mendeteksi masuknya ganja asal Papua New Guinea. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Penipuan dengan modus menggunakan nama pejabat dan aparat yang terjadi beberapa bulan lalu menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Kapolres Mimika AKBP Igede Putra menghimbau masyarakat agar tidak cepat percaya dan mentransfer uang yang diminta si penipu. Menurut Kapolres Mimika, sudah banyak kasus yang terjadi dan saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Ada mengatasnamakan anggota kepolisian yang meminta sesuatu kepada orang tua yang mana anaknya dalam penanganan Polres Mimika. Ya, yang bersangkutan meminta imbalan dengan iming-iming akan membantu untuk penyelesaian kasusnya. Ya. Jadi saya harapkan untuk masyarakat jangan terlalu mudah percaya ya dengan adanya telepon-telepon seperti itu, dan memang kalau kita pelajari biasanya mereka meminta sejumlah uang dan minta dengan metode transfer. Ya, jadi kalau memang ada hal-hal atau mengalami hal seperti itu, lebih bagus konfirmasi dulu kami. Kasus penipuan dengan menggunakan nama pejabat sebelumnya pernah terjadi dan kasus ini kembali muncul. Penipu menggunakan media sosial seperti WhatsApp maupun telepon. Mereka biasanya meminta uang hingga jutaan rupiah dengan menggunakan nama pejabat dan tidak sedikit korban yang terperdaya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim Damkar Satpol PP Merauke mengevakuasi sarang tawon di rumah warga di distrik Tanah Miring. Hal ini dilakukan atas permintaan pemilik rumah karena sarang tawon ini membuat warga takut saat melintas. Menurut Kabid Damkar Doni Manuputi, pengambilan sarang tawon ini dilakukan pada malam hari agar kegiatan warga tidak terganggu. Tawon ini kalau kita lakukan pada saat pagi atau siang sore, kami belum punya APD. Cara yang paling efektif untuk meminimalkan korban, kami lakukan pada malam hari. Karena pada saat malam itu aktivitas yang dilakukan tawon di situ sudah berkurang. Jadi cara kami dengan cara pada saat penyiraman, kami main lampu dimatikan, dihidupkan sampai sarang tawon tersebut jatuh. Kabid Damkar seringkali mengevakuasi sarang tawon di Merauke. Selain bertugas memadamkan kebakaran, mereka juga wajib membantu warga jika ada permintaan resmi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.